Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa yang saya pahami tentang epistemologi doa. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najwa, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 SAI Darut Tauhid. Video ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah epistemologi doa dengan dosen pengampu Ustadz Taufik Hidayat Emsos. Nah, teman-teman seharusnya udah nggak asing ya dengan yang namanya doa. Doa adalah salah satu amalan yang paling akrab dalam kehidupan seorang muslim. Kita berdoa setiap hari, dalam sholat, dalam keadaan senang maupun susah. Namun, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya hakikat doa itu, bagaimana doa bisa dijadikan sumber pengetahuan dan keyakinan, dan bagaimana membedakan doa yang benar dengan praktik-praktik yang menyerupainya tapi justru menyimpang dari syariat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan saya bahas hari ini melalui 5 pokok bahasan, yaitu definisi epistemologi doa dan ruang lingkupnya, kemudian ada urgensi doa, macam-macam teks doa dan prosedur berdoa, pengertian mukjizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah, kemudian perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahana, serta analisis literatur doa dari 6 aspek kajian. Mari kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu definisi epistemologi doa itu sendiri. Secara istilah, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber, hakikat, dan validitas suatu pengetahuan. Ketika istilah ini digabungkan dengan doa, maka epistemologi doa berarti kajian yang membahas doa dari sudut pandang teori pengetahuan. Bagaimana doa dipahami, apa dasarnya, bagaimana hakikatnya sebagai bentuk ibadah, dan sejauh mana doa itu valid sebagai jalan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, epistemologi doa menjawab pertanyaan dari mana doa itu bersumber, mengapa doa itu diyakini benar, dan bagaimana ia dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara keagamaan. Adapun ruang lingkup kajian epistemologi doa mencakup 5 hal, seperti yang tertera di sisi kanan slide, yaitu yang pertama dasar teologis doa, yaitu landasan doa dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hakikat doa sebagai ibadah. Doa bukan sekedar permintaan, tapi wujud penghambaan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syarat, rukun, dan adab berdoa. Ketentuan yang menyertai agar doa itu sah dan lebih berpeluang diterima. Serta yang keempat, adalah hubungan doa dengan kodo dan kodar. Bagaimana posisi doa dalam kerangka takdir Allah. Dan yang kelima, fungsi doa baik dalam dimensi individu maupun sosial. Kelima aspek inilah yang menjadi kerangka besar ketika kita mengkaji doa secara epistemologis. Di slide selanjutnya masuk ke poin kedua, yaitu membahas 3 hal sekaligus. Mengapa doa itu penting, apa saja jenis teks doa, dan bagaimana tata cara berdoa yang benar. Pertama, soal urgensi doa. Doa disebut sebagai muhul ibadah atau inti atau juga otak dari ibadah. Artinya doa menempati posisi paling sentral dalam ibadah seorang muslim. Doa juga merupakan wujud pengakuan seorang hamba atas keterbatasan dirinya di hadapan Allah, sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, serta sarana memohon pertolongan dan keberkahan dalam hidup. Kedua, macam-macam teks doa. Secara garis besar, doa terbagi menjadi doa maksurat, yaitu doa yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, dan doa ghairu maksurat, yaitu doa yang disusun sendiri oleh seseorang dengan bahasanya sendiri. Selain itu, ada doa harian seperti doa makan, tidur, dan bepergian, serta doa khusus seperti doa kunut, doa istikharah, dan doa-doa dalam sholat. Ketiga, prosedur atau adab berdoa. Ada beberapa tahapan yang idealnya dilakukan, yaitu diawali dengan bersuci dan menghadap kiblat, membuka doa dengan hamdalah dan sholawat, meyakini sepenuh hati bahwa doa akan dikabulkan, memilih waktu-waktu yang mustajab seperti di sepertiga malam terakhir, dan menutup doa kembali dengan hamdalah dan sholawat. Ketiga hal ini, urgensi, jenis, dan tata cara saling melengkapi dan menunjukkan betapa doa bukan sekadar ucapan tetapi sebuah adab dan ibadah yang utuh. Selanjutnya, poin ketiga membahas 4 istilah yang seringkali tertukar pemahamannya di masyarakat, yaitu mukjizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan khusus kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian mereka. Sifatnya di luar kemampuan manusia biasa dan berfungsi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang meragukan kenabian mereka. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali atau hambanya yang soleh.
Bedanya dengan mukjizat, karomah bukan bukti kenabian melainkan bukti kemuliaan dan biasanya muncul tanpa diminta atau diusahakan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada maunah. Maunah adalah pertolongan luar biasa dari Allah yang diberikan kepada hamba biasa, bukan nabi maupun wali, ketika mereka berada dalam kesulitan atau bahaya. Ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan isti'anah artinya memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan. Ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah, sebagaimana yang kita ucapkan setiap hari dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Jadi perbedaan utamanya terletak pada siapa penerimanya. Mukjizat untuk nabi dan rasul, karomah untuk wali atau orang soleh, maunah untuk hamba biasa yang membutuhkan pertolongan, sedangkan isti'anah adalah sikap setiap muslim dalam memohon pertolongan hanya kepada Allah. Selanjutnya, poin keempat, ini penting untuk dipahami agar kita tidak salah membedakan antara ilmu yang dibenarkan syariat dengan praktik yang justru bertentangan dengannya. Di sisi kiri, kita punya ilmu hikmah, sumbernya jelas yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya halal dan sesuai syariat, metodenya melalui doa, ruqyah syariah, dan ikhtiar yang dibenarkan agama, statusnya pun terpuji dan dibolehkan dalam syariat. Sedangkan di sisi kanan ada kahanah atau perdukunan, sumbernya berasal dari bantuan jin atau setan, hukumnya haram dan bahkan tergolong syirik. Metodenya melalui mantra, sesajen, dan media-media yang berhubungan dengan hal goib secara tidak syar'i, statusnya tercela dan terlarang, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mendatangi seseorang dukun, lalu mempercayai ucapannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi perbedaan mendasarnya ada pada 4 hal, yaitu sumber, hukum, metode, dan status pelakunya. Inilah yang harus benar-benar kita pahami agar tidak terjebak pada praktik yang mengatasnamakan pengobatan atau ilmu spiritual, padahal sejatinya bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Masuk ke poin kelima, saya mencoba menganalisis doa dari berbagai literatur menggunakan 6 aspek kajian, agar pembahasan doa tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Yang pertama adalah aspek teologis. Doa dikaji dari sudut pandang ketuhanan, terkait dengan sifat-sifat Allah seperti maha mendengar dan maha mengabulkan, serta kaitannya dengan tauhid. Kemudian ada aspek praktis, membahas tata cara, adab, dan bagaimana doa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aspek psikologis, doa dilihat sebagai sarana ketenangan jiwa, membantu mengurangi kecemasan dan menumbuhkan harapan pada diri seseorang. Kemudian ada aspek sosiologis, di mana doa dipandang sebagai fenomena sosial, misalnya doa bersama dan bagaimana pengaruhnya terhadap solidaritas dalam masyarakat. Serta ada aspek historis, melihat bagaimana tradisi doa berkembang dari masa para nabi terdahulu hingga sekarang, dan juga ada studi empiris, merupakan pendekatan ilmiah yaitu penelitian-penelitian yang mengkaji efek doa terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Dengan melihat doa dari 6 aspek ini, kita jadi memahami bahwa doa bukan hanya persoalan ritual keagamaan semata, tetapi juga memiliki dimensi psikologis, sosial, historis, bahkan telah menjadi objek penelitian ilmiah. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari pembahasan hari ini, yaitu doa merupakan inti ibadah sekaligus bentuk epistemologi keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat, karomah, dan maunah menunjukkan tingkatan kejadian luar biasa yang berbeda-beda baik dari segi sumber, penerima, maupun tujuannya. Kemudian ilmu hikmah berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kahanah atau perdukunan justru bertentangan dengan syariat. Kajian tentang doa bersifat multidimensi, mencakup aspek teologis, praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan juga empiris. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi doa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama tentunya tentang bagaimana doa dipahami secara ilmiah maupun secara keagamaan. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyadari penyampaian ini masih jauh dari sempurna, karena itu saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, masukan, ataupun koreksi dari teman-teman maupun dari dosen pengampu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.